sekalipun lu ajak dia tawaf muterin Ka'bah 7 kali lu gendong, itu belum bisa kebales tuh. Setelah Angga sudah, maksudnya bisa dibilang sukses, apa yang udah Angga beriin gitu loh buat keluarga, buat saudara, buat nenek, buat orang tua, buat siapapun? Kalau saya memberi mungkin memang gimana ya, kalau dibilang memberi, saya belum bisa memberi apa-apa sih. Ya. Cuman saya hanya ingin melihat mereka tersenyum aja sih, buat saya udah cukup gitu. Ada satu yang jadi saya setiap dapat judul Mas, baru tanda tangan kontrak nih, saya tuh udah punya planning. Ini tanda tangan kontrak nih, ini saya ngajarin gitu. Duit ini nanti buat beli rumah nih. Set, jadi duitnya nggak kemana-mana, jadi rumah gitu. Terus pas dapat judul baru lagi, Anak Langit tuh, Anak Langit. Dari hasil duit ini, gimana caranya orang tua gua, nenek gua harus berangkat umroh karena mereka pengen banget gitu waktu itu. Alhamdulillah udah terlaksana, dan itu keinginan mereka hanya itu aja sih sebenarnya. Keinginan mereka, yang penting Mewujudkan keinginan mereka lah ya. Udah, Angga mereka udah. senyumnya udah cukup sih. Terus tanggapan mereka untuk Angga? Keluarga lah tepatnya. Kalau mereka sih nggak pernah beri komentar atau tanggapan apapun ke Angga sih, mereka selalu nyemangatin aja gitu. Terus kalau lagi mereka tuh kalau untuk ngomong to the point, tipe orang yang berat untuk ada kayak ngerem gitu loh ngomongnya ke saya. Jadi lebih banyak bercandanya, lebih banyak ngobrol biasanya gitu. Jadi nggak kayak yang orang tua memberikan nasihat gitu. Cuman orang tua yang memberikan nasihat tapi dengan caranya. Karena kan saya memang dari kecil udah deket banget sama papa. Jadi ada caranya dia, kayak teman aja gitu kalau ngobrol lah. Nggak ada kayak yang ngasih tahu. Mengkotak-kotakan lah ya. Iya, nggak ada. Jadi kayak friendly banget lah. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Mereka selalu support. Harus support karena harus ada doa dari mereka. Mau tanya nih, Ga. Semalam banget dari sini. Semalam tuh ya. Semalam banget dari sini. Siangnya langsung deal satu project. Dua orang tua tuh. Itu kan sekarang Angga sudah berkeluarga nih, Ga. Itu awal ketemunya gimana, Ga? Asik. Istri aku malu nih ada di dalam kebetulan. Awal ketemunya di anak jalanan, Mas. Kembali lagi ke omongan kita tadi, karena kan nongkrongnya tuh sama ekstras kan, dari dulu kan. Nah, istri Angga itu salah satu figuran atau ekstras di anak jalanan. Nah, pada saat itu dia tuh belum pakai hijab. Waktu saya pertama ketemu. Tapi saya udah yakin nih, ini bibit nih. Dia kelas 1 SMA, Mas. Dia kelas 1 SMA, saya udah yakin, wah, ini bibit nih. Saya deketin terus, saya nongkrong terus sama gerombolannya mereka lah ya. Padahal teman-teman juga apa sih nyuruh saya nongkrong bareng juga, cuman tar dulu ada target yang harus gua kejar nih. Tapi ada tukang tikung nggak saat itu, apa berlomba sendiri? Berlomba, Mas. Ada beberapa kru juga yang deketin dia. Cuman mungkin saya unggulnya karena saya pemain kali ya. Ya kan? Nah, terus saya juga di judul itu ceritanya beli motor. Beli motor pertama kali keluar plat nomornya. Saya nungguin dia syuting, Mas. Saya udah selesai syuting saya kan pemain ya kan. Maksudnya bukan ekstrasnya lagi nih gitu. Saya pemain di sana. Saya udah kelar jam 10. Jam 10 malam saya udah selesai. Dia itu ekstras kan pasti pulang belakangan. Anak jalanan syuting kan kejar tayang banget tuh. Dia syuting kelar jam 3 ekstrasnya itu. Serius? Saya tungguin, Mas. Pemain berarti nungguin ekstras. Keren nih. Keren. Saya tungguin, Mas, sampai dia pulang. Itu supaya tukang tikung berkurang tuh ya? Biar dia yakin ke saya gitu. Udahlah, saya tungguin sampai jam 3. Jam 3 saya antri, karena kan memang searah juga pulang.
Walaupun nggak searah, bilangnya searah dulu. Nggak, dia Tanah Abang, saya ke Mangga Besar. Searah, ya udah kasihan nih. Besok juga saya kulengan siang pikiran, ayo udah. Saya anterin naik motor, dan motor baru keluar plat nomor kan, cewek yang pertama saya bonceng ya dia. Di motor itu. Tapi masih tahap PDKT? Masih tahap PDKT. Oke. Masih tahap PDKT, saya anterin pulang. Itu berapa lama? Secara waktu? Lumayan lama, agak susah juga soalnya dia untuk dideketin orangnya. Karena kan dia pemalu, dan saya baru pertama kali ngedeketin cewek pemalu. Nah dari situ tiba-tiba dia udah deket-deketnya, tiba-tiba dia udah nggak jadi ekstras lagi di situ. Udahlah. Tapi sudah pacaran? Belum. Oke. Saya tuh pacaran pas mau nikah aja, Mas. Saya tuh pacaran cuman 4-5 bulan buat langsung nikah. Jadi kita abis deket di anak jalanan, singkat cerita lost kontak lah, 2 tahun kita nggak berkabar. 2-3 tahun kita nggak berkabar sama sekali, nggak pegang Instagram, nggak tahu. Nah ternyata saya kan nggak, orangnya kan sama handphone jarang megang, terus sama sosial media nggak ngerti-ngerti amat gitu kan. Ternyata akun dia itu pernah diblok sama mantan pacar saya. Saya nggak tahu, saya kan nggak ngerti cara ngeblok gimana, cara ngebuka blokir gimana kan. Nah 3 tahun kemudian lah, 2-3 tahun kemudian, saya udah single, saya udah jomblo. Temen main saya di Enak Langit, si Philip yang gendut tuh, ngabarin, dia berkabar sama si Philip. Kak, itu dong Kak Angga suruh buka blokirnya, buka blokir aku, buka blokir Instagram aku, kata dia gitu. Saya buka, Mas. Wih, udah berhijab nih, cantik. Ini mah yang dicari keluarga gua nih, kayak gitu loh. Tapi selama 3 tahun itu ada rasa untuk mencari atau gimana? Kalau rasa untuk mencari di awal sih, karena kan memang masih usianya untuk bermain-main juga saya. Oke. Dan saya sangat menikmati hal itu. Dan tapi kan saya tahu dari awal saya udah keker nih. Dari dia kelas 1 SMA tuh saya udah keker. Wah, ini bibit unggul. Kayak gitu. Terus setelah dia berhijab? Setelah dia berhijab, saya ajak ketemuan. Nggak pakai waktu lama tuh saya ajakin pacaran. Saya pacaran, nggak lama juga. 6 bulan lah. Enggak, setelah 3 tahun itu ketemu lagi tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 2019 kayaknya deh, 2019. Kenal sebentar, kita jalan sebentar. Akhirnya saya ajakin nikah. 4 atau 5 bulan lah saya ajakin nikah. Karena saya memutuskan untuk nikah itu karena saya butuh rem. Terus saya juga udah capek nongkrong malam. Keluar duit banyak juga kan tiap malam gitu. Pada saat nikah kan Angga tuh posisinya sudah di atas gitu. Berarti kan secara fans udah banyak gitu. Pada saat Angga menikah itu para fans gimana tuh Ga? Ada yang merasa kecewa kah? Iyalah. Gimana tuh Ga? Coba ceritain Ga. Untung Angga ini kalau di sinetron bukan mendapatkan karakter yang ganteng. Jadi ketika punya pasangan orang nggak terlalu kehilangan sosok idolanya dia atau marah sama si ceweknya atau segala macam. Untungnya nggak ngalamin hal itu sih, cuman ya yang kaget, yang kecewa banyak juga karena kan saya nikah baru kenal deket kayak gitu langsung nikah kan, pandangan orang kan beda kan kayak gitu. Tapi ada fans yang sempet nge-DM atau apa gitu menyatakan kecewa atau gimana? Oh iya Pak, ada. Cuman saya kan orangnya nggak nanggepin kayak gitu-gituan. Kayak baca nih kalau di atasnya udah nggak enak, saya nggak lanjut tuh. Komentar kah? Komentar di Instagram aja kalau misalnya ada komentar yang aneh-aneh. Saya mah nggak mau pusing, dibanding saya ambil hati, hapus. Udah selesai. Istri cemburuan? Kecemburuan nggak? Enggak. Karena dia sampai saat ini dia ikut lokasi syuting, saya juga sering dapat lawan main cewek. Dia sangat support dan dia pasti dekat sama lawan main saya. Kayak gitu. Karena sebisa mungkin saya membuat nyaman. Karena nggak mungkin saya tinggalin di rumah sendirian gitu.
Dengan jam kerja saya yang padat gitu, kasihan kalau saya harus tinggal sendirian di rumah. Jadi saya bawa aja kalau kasih syuting. Gitu. Keren. Angga udah memberikan segalanya buat keluarga. Angga juga udah punya istri. Harapan buat yang ingin menjadi seorang public figure itu apa tuh gak harapan Angga? Kalau untuk teman-teman yang ingin menjadi public figure, untuk saat ini beda sih sama yang dulu ya, terlalu. Buat saya untuk saat ini lebih mudah karena era digital. Kalian yang viral aja sekarang bisa diundang TV gitu. Iya. Cuman kelihatan lah sebentaran. Angga aja harus merasakan 25.000 ya. Iya. Kadang saya suka ini loh Mas. Orang-orang enak banget. Ya kan, terkenal di sosial media, di TikTok kah, di Instagram kah. Kadang ada rasa ngiri gak gitu? Oh iya, cemburu Mas, bukan Cemburu, ngiri ya? lagi, cemburu. Cemburunya adalah lu nggak tahu perjuangan gua, lu enak banget ada di TV. Kayak gitu aja sih. Enggak, Manusiawi ini bukan lah ya. sirik. Ini cuman punya rasa cemburu aja, manusiawi aja sedikit. Bercanda TikTok. Kayak gitu sih. Cuman kalau untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia seni peran khususnya, buat saya mungkin yang bisa saya sampaikan nggak ada seperti ini kalimat dari siapa gitu, ada salah satu aktor, dia pernah bilang gini, nggak ada aktor yang terlatih, yang ada hanya aktor yang terus berlatih. Jadi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kalau kalian ingin terjun di dunia seni peran, ya kalian harus berlatih, karena nggak ada aktor yang terlatih gitu. Carilah guru senyaman mungkin, carilah tempat dengan zona yang memang ada di ruang lingkup itu gitu. Jadi circle pergaulan kita juga ngaruh sih Mas. Kayak lu harus gaul di sini, lu akan dapat link ini. Lu gaul di sini, lu akan terima resiko ini kayak gitu. Jadi circle pergaulannya itu sangat penting juga. Kalau memang pengen terjun di dunia seni peran, ya nongkrong lah sama orang-orang yang kerjanya di dunia seni peran. Karena yang diobrolin nanti ada pembahasan-pembahasan yang menuju ke sana kayak gitu. Harapan Angga yang belum tercapai saat ini apa? Punya omongan. Punya omongan ya? Pengen banget. Cuman sadar rezeki jodoh maut itu di tangan Allah, jadi happy aja. Tapi kan waktu kita pacaran ditanya sama orang kapan nikah, setelah menikah ditanya sama keluarga atau ditanya sama teman-teman kapan punya anak. Jadi ya sudahlah gitu. Kalau saya sih sempat minder atau apa gitu? Enggak, karena saya udah terlalu lama menjadi orang minderan dan saya udah tahu cara melawan rasa minder itu seperti apa sih. Jadi nggak pernah minder. Jadi ketika ditanya orang udah punya anak gitu, belum. Ini ada jawaban yang disiapkan oleh, kita sempat konsul ke dokter gitu ya. Ada jawabannya. Kita juga udah diskusi berdua, ketika ditanya sama orang ini jawabnya ini gitu. Saya juga lupa tuh. Intinya jawabannya ketika udah punya anak belum, kok belum punya anak kayak gitu. Iya, Allah punya rencana terbaik untuk kita nanti gitu. Jadi kita disuruh pacaran dulu dan kita disuruh memperbaiki apa kekurangan isi rumah tangga kita, disuruh perbaikin dulu, mungkin nanti Allah baru kasih kayak gitu. Cuman kalau jawaban simpel saya ke teman-teman, ini jawaban saya simpel ke teman-teman aja gitu sambil bercanda gitu. Lu belum punya anak, usahanya enak sih kayak gitu. Luar biasa. Nah, Angga udah ngasih orang tua, keinginan orang tua yang udah Angga wujudin, nenek, keluarga, saudara, apa segala macam. Pada saat itu tercapai, keinginan mereka sudah terwujud, bentuk perasaan Angga tuh gimana? Haru pasti. Haru dan belum puas. Belum puas karena mau sampai kapanpun, bokap pernah bilang, lu kalau mau ngebalas mamah khususnya ya, ibu gitu,
sekalipun lu ajak dia tawaf muterin Ka'bah 7 kali, lu gendong, itu belum bisa kebales tuh kebaikan ibu. Jadi apapun yang kita kasih belum ada apa-apanya. Kita gendong ibu di pangkuan kita aja nih, muterin Ka'bah 7 kali keliling kayak gitu, itu belum cukup untuk membalesnya. Jadi belum puas dan gak akan pernah puas sih. Kalau untuk ngebahagiain dan untuk membuat mereka tersenyum sih, PR itu aja. Harapan selalu ya. Iya, harapan selalu. Yang penting mereka senyum, karena ketika mereka senyum, mereka pasti punya pikiran-pikiran positif dan dia bisa selalu mendoakan anaknya. Tapi kalau misalkan orang tua udah tidak murah senyum, udah banyak pikiran, ada aja nanti takutnya adat-adat, namanya juga penyakit tua kan, ada aja suka begitu. Jadi PR-nya adalah harus membuat mereka selalu tersenyum. Thank you Angga. Sama-sama Mas Hadid, udah mampir ke rumah. Kesan pesan yang bisa dipetik adalah bahwa untuk menjadi seorang public figure itu nggak selamanya mulus. Tapi memang harus ada kerja keras dan usaha dan tidak pernah ada kata menyerah. Ya, semoga kisah Angga ini menjadi inspirasi buat kita semua penonton. Thank you guys udah nonton untuk Fans TV. Nama YouTube Angga sama Instagram jangan lupa. Boleh. Buat teman-teman jangan juga tuh. Buat teman-teman jangan lupa follow juga akun Instagram gue di @anggapPTRH. Terus jangan lupa juga subscribe dan komen channel YouTube gue, Angga Putra Channel.